Bung Anies Baswedan baru saja mendeklarasikan pengurus DPD Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau Anies Kota Solo pada Minggu 15 Januari 2023. Deklarasi itu dilakukan di rumah Abi Ibrahim Hasmi di Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah. Ngakak, pendukung Anies PD, Anies bisa kuasai kandang banteng. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Baru-baru ini pendukung Anies Baswedan mendeklarasikan pengurus DPD Anies Kota Solo pada hari Minggu kemarin. Deklarasi itu dilakukan di rumah Abi Ibrahim Hasmi, Solo. Kita akan semakin bersatu, akan bergerak terus untuk mencapai target perolehan suara Anies, kata Ketua DPD Anies Kota Solo, Abi Ibrahim Hasmi. Di Solo insya Allah bisa mendapat lebih dari 15.000 sampai 18.000 relawan. Kita bergerak terus dan bersatu. Dengan itu relawan bisa mencapai target minimal. Kita bisa memenangkan pertarungan di sini, kata dia. Abi optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh DPD Anies Kota Solo. Meskipun kita semua tahu wilayah Jateng, apalagi Solo, adalah basis terbesar bagi PDIP. Wilayah ini sering disebut sebagai kandang banteng. Di sini, Kota Solo, kandang banteng. Bagi kita tidak masalah, kita juga baik sama mereka semua. Tidak boleh marah, karena kita orang pendukung Anies Baswedan. Kita ingin Solo jadi kandang Anies Baswedan, kata Abi. Target yang terlampau tinggi kalau menurut perkiraan saya. Bukankah lebih baik mensolidkan wilayah lain yang berpotensi memenangkan Anies ketimbang masuk kandang banteng dan 100% bakal ditanduk dengan keras? Mungkin ini semacam strategi pamer nyali dan ketidakgentaran. Mungkin juga ini adalah unjuk kepercayaan diri biar dipandang masyarakat sebagai kelompok yang kuat dan penuh keyakinan. Target mereka ini kemudian disindir oleh elit PDIP. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, memberikan respon. Silakan kalau relawan Anies mau uji coba masuk ke kandang banteng di Jawa Tengah. Lucu sekali, kata Said. Karena belum bulatnya partai pendukung, kok sesumbar mau merebut suara di kandang banteng, kata dia. Dia meminta semua pendukung Anies memastikan terlebih dahulu agar Anies benar-benar mendapatkan tiket capres di Pilpres 2024. Jangan-jangan nanti gagal, untuk jadi calon presiden saja gagal, tapi sesumbar duluan. Tong kosong itu memang nyaring bunyinya dan bikin polusi ruang publik, kata dia lagi. Justru mereka suka sesumbar agar terlihat kuat. Yang penting pamer dan unjuk kekuatan dulu. Menang kalah urusan belakangan, yang penting petentang-petenteng dulu. Ini mirip seperti pertandingan sepak bola. Masing-masing pelatih selalu sesumbar dan yakin menang. Ngomong lebih tinggi dari langit. Bahkan mereka menjelekan lawannya seolah seperti anak kecil yang gampang dikalahkan. Ini sudah biasa. Kalau dalam bahasa awam, ini seperti gertak sambal supaya lawannya gentar dan sedikit goyang. Nyatanya selalu ada yang tong kosong nyaring bunyinya. Yang kalah, yang akan kena bully belakangan. Strategi politik dengan menyerang kandang lawan pernah dilakukan oleh pasangan Pilgub Jawa Tengah tahun 2018, yaitu Sudirman Said dan Ida Fauziah, yang melawan Ganjar Pranowo dan Taj Yassin. Sudirman Said dan Ida Fauziah didukung oleh PKB, Gerindra, PKS, dan PAN. Koalisi sebesar itu pun gagal mengalahkan Ganjar. Mereka gagal merebut suara di basis PDIP seperti di Semarang dan Solo. Hasilnya, Ganjar Pranowo dan Taj Yassin memenangkan Pilgub Jateng dengan selisih suara lebih 3 juta dengan Sudirman Said dan Ida Fauziah. Ganjar Yassin meraih suara 10,3 juta, sedangkan Sudirman Said Ida 7,2 juta suara. Di beberapa survei, Anies juga tidak memuaskan di wilayah Jawa. Untuk Jawa Barat, pemenangnya Prabowo. Untuk Jawa Tengah, sudah pasti pemenangnya Ganjar. Untuk Jawa Timur, Prabowo menang sangat tipis dengan Ganjar, hanya selisih 0, sekian persen. Sedangkan Anies tenggelam di Jawa Timur, dan Indonesia bagian timur juga tak akan menguntungkan Anies. Dengan fakta ini pun pendukung Anies masih bisa pede dan sesumbar. Memang daya tempur mereka cukup kuat meski sebenarnya sudah malas dan capek dengan hasil yang didapatkan. Seharusnya bikin lagi acara jalan santai atau jalan sehat dengan hadiah utama mobil Ferrari, jalan-jalan keluar angkasa dan rumah mewah seharga 10 M rupiah.
dan rumah mewah seharga 10 miliar rupiah. Dijamin yang datang pasti membludak, ngalah-ngalahin jumlah pendukung Rizik yang jemput di bandara. Lalu diabadikan di medsos, bikin caption yang menggelegar dan lebay. Dengan demikian baru bisa terbentuk persepsi Anies kuasai kandang banteng, meskipun yang percaya adalah kelompok yang itu-itu juga. Bagaimana menurut Anda? Sudah banyak teori dalam perbaikan sepak bola Indonesia. Betul nggak? Banyak teori, banyak konsep. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita bernyali. Erick Thohir daftar Ketua PSSI. Tongkat estafet Menteri BUMN ke Ahok, ditulis oleh Manuel dari Zuwar.com. Erick Thohir daftar jadi calon Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Kita melihat belakangan ini PSSI memang sedang terpuruk-terpuruknya karena tidak memiliki kepemimpinan yang kuat. Kalau kepemimpinan yang kuat diimbangi dengan jajaran-jajarannya yang bisa bekerja dengan baik, maka tentunya tragedi Kanjuruhan tidak perlu terjadi. Tentu jika panitia-panitia yang ada di PSSI dan juga kerjasama yang apik bersama dengan para bagian klub Liga 1 Indonesia, tidak perlu terjadi tragedi-tragedi yang menewaskan ratusan orang. Kalau ada kerjasama yang baik antara bagian pelaksanaan dan juga supporter, maka para pendukung Arema yang saat itu barbar bisa dikendalikan dengan persuasif. Tapi kita melihat bahwa seringnya yang terjadi dan yang kelihatan adalah PSSI dan pihak penyelenggara dan supporter tidak memiliki kerjasama yang baik. Dari sini kita melihat ada satu alasan kuat mengapa kerjasama itu tidak terjalin dan tidak organik. Karena memang panitia dan juga pelaksana tidak memiliki latar belakang organisasi yang baik. Mereka tidak bisa memiliki kerjasama karena latar belakang mereka tidak ada di ajang olahraga ini. Kebanyakan latar belakang mereka adalah penegak hukum, maka secara otomatis relasi yang timbul adalah relasi saling menguasai dan siapa yang lebih kuat dari siapa. Padahal esensi dari sepak bola tidaklah demikian. Esensi dari sepak bola adalah olahraga, bukan polisi maling. Mungkin Erick Thohir melihat ini, dan dia pada akhirnya mencoba untuk menjadi ketua umum PSSI dengan mendaftar menjadi calonnya. Erick Thohir memiliki jam terbang yang sangat tinggi dalam bidang olahraga sepak bola ini. Bahkan, dia merupakan orang yang pernah memiliki porsi kepemilikan di klub sepak bola terkenal di Italia, yakni Inter Milan. Maka saya kira Erick Thohir adalah sosok yang cocok untuk menggantikan orang-orang gak becus di PSSI sekarang ini. Selesai dengan pembahasan